Sebagaimana saya pria menghargai istri yang Tuhan berikan. Walaupun susah. Susah ya Pak? Pak. Walaupun susah. Nggak gampang. Coba tanya deh bapak-bapak nih yang ada di sini. Haleluya. Ya toh? Bapak-bapak seringkali diajak ibadah ibu-ibu begini kan, dia, aduh sebetulnya saya nggak mau, kenapa? Ya udahlah sebetulnya, kenapa Pak mau ke gereja supaya dengar firman Tuhan? Enggak sih, mau supaya istri saya dengar firman, katanya gitu, haleluya. Nggak gampang untuk bisa menerima dan menyadari bahwa istri adalah anugerah Tuhan. Dan saya masuk jauh lebih dalam lagi. Sedemikian juga para suami, ibu-ibu. Alkitab berkata, laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Wah. Berarti jika dia mengambil keputusan untuk menikah dengan kamu, dia mempunyai satu keputusan, dia meninggalkan kedua orang tuanya. Dan kalau pengorbanan yang begitu luar biasa, dia pilih kamu untuk mendampingi kamu seumur hidupnya, perlakukan dong dia dengan benar dan baik. Sebetulnya lagunya Rinto Harahap itu pulangkan aku ke rumah orang tuaku bukan buat perempuan. Halo? Karena Alkitab mencatatnya laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya menjadi satu dengan istrinya. Sehingga Rinto Harahap berkata, pulangkan saja pada orang tuaku. Itu bukan buat perempuan. Haleluya. Nah cuman kalau laki-laki tidak mendapatkan perlakuan yang benar dan baik, dia bukan pulang ke rumah orang tuanya. Malu, gengsi, entar dia buka cabang. Keluarga dan rumah tangga Kristen tidak boleh buka cabang. Amin? Tidak boleh. Kadang-kadang di rumah punya, di kantor punya, luar biasa benar-benar. Di gereja punya juga darah Yesus, haleluya. Saudara, rumah tangga Kristen tidak boleh buka cabang. Karena Alkitab berkata, hendaklah setia dengan istri masa muda, bukan membangun keluarga dengan istri muda. Nggak boleh, haleluya. Alkitab berkata, hendaklah anak cucumu menjadi berkat di mana-mana, bukan di mana-mana anak cucumu. Nggak boleh, haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hargai dan hormati suamimu sebagai anugerah yang Tuhan beri. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Penyatuan keluarga dan rumah tangga itu mempunyai satu rahasia ilahi yang besar. Sebagaimana penyatuan antara Tuhan dengan umatnya. Sebagaimana penyatuan antara Yesus dengan gerejanya. Dan jika Yesus ada pada kita, kita ada di dalam Yesus, maka tidak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Haleluya. Amin. Ini jugalah hendaknya menjadi fondasi dasar bagi setiap kita, keluarga dan rumah tangga Kristen. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya belum sempurna di dalam jenjang pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Dan saya sebagai pemberita kebenaran menyampaikan firman Tuhan. Dan yang jahat begitu giatnya menyerang keluarga rumah tangga. Buat saya, setelah Tuhan selamatkan saya, keluarga dan rumah tangga itu juga merupakan anugerah yang merupakan menjaga keselamatan saya. Apa artinya? Khotbah kanan kiri. Kalau rumah tangga saya hancur dan berantakan, nggak ada artinya, saudara. Saya adalah produk daur ulang. Candu narkoba 17 tahun. Keluar masuk kantor polisi dan penjara, saudara. Tapi Tuhan baik. Membangun keluarga dan rumah tangga saya bukan pada waktu saya hidup dalam kehancuran. Setelah Tuhan selamatkan dan Dia memberikan pertobatan kepada saya, setelah saya melayani Tuhan, baru Tuhan kasih saya seorang istri.
Bayangin jika saya nggak dalam Tuhan. Waduh. Haleluya. Nggak ada yang sanggup. Dan setelah Tuhan berikan saya istri, dia membangun keluarga dan rumah tangga bersama dengan saya. Dan ini merupakan juga karya terbesar. Haleluya. Ini adalah satu hidup di dalam penghormatan dan kebanggaan saya. Karena saya punya istri. Dan saya minta Tuhan terus pelihara keluarga dan rumah tangga ini. Walaupun banyak salah paham, banyak salah mengerti. Cara berpikir kita berbeda. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Banyak yang saya tahu. Banyak yang saya mengerti. Dan banyak juga yang saya bisa lihat hal-hal yang tidak baik. Dan ironisnya, yang saya lihat hal-hal yang tidak baik bukan di orang yang jauh. Yang saya bisa lihat hal-hal yang tidak baik adalah orang-orang yang dekat dengan saya. Nah, kalau saya hanya melihat sesuatu yang tidak baik saja dari pasangan saya, hancur, saudara. Hancur. Karena hidupku bukan lagi melihat, tetapi hidupku karena percaya. Tidak gampang. Saya rindu agar istri saya, anak-anak saya, satu kelak bisa dipakai juga oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar bahwa ada potensi ilahi di dalam hidupnya. Karena Allah mendatangkan dia ke dalam dunia, bukan dengan tidak ada satu tujuan. Tuhan punya tujuan, haleluya, amin. Tetapi yang jahatlah yang pernah merasuk dan merusaknya. Dan kita sebagai orang yang telah dipenuhi dengan kuasa ilahi dari tempat yang maha tinggi, harusnya bisa menggali, mengaktifkan potensi ilahi yang ada di tengah pasangan kita. Haleluya. Amin. Saya terinspirasi melihat tayangan Nick Vujicic yang di Australia itu, yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, yang kakinya cuma satu itu. Begitu dilihat tayangannya, aduh dia jalannya juga, anak saya aja ngelihatnya, aduh kok daging semua tuh, katanya gitu. Jalannya aja begitu, tapi dia bisa nyebur ke kolam berenang, dia bisa mengambil 2 gelar selesai dengan baik sebagaimana orang yang tidak cacat. Apa kuncinya? Apa yang membuat dia menjadi berhasil? Dia punya rumah yang gede di Australia. Bahkan saya baru baca lagi, saya baru lihat lagi, dia sudah menikah. Keren, haleluya. Bilang mas sebelah, sini aja laku, darah Yesus, haleluya. Amin. Amin. Dia gak punya kaki, gak punya tangan. Ya, dia sikat gigi, dia menyelesaikan, dia main surfing juga, dia main sendiri. Dia gak melihat dirinya cacat. Apa yang bisa buat dia seperti itu? Nggak ada lagi lain. Karena kedua orang tuanya menerima akan keberadaan Nick itu apa adanya. Haleluya. Amin. Bayangin begitu lahir, bleduk. Bayangin begitu lahir, terus susternya bilang, saya sorry, anaknya tangannya nggak punya, kakinya juga cuma sepotong. Waduh. Nggak ada ibu yang nggak hancur. Dan lebih luar biasa lagi, papa dan mamanya Nick itu adalah hamba Tuhan. Coba bayangin kalau saya hamba Tuhan di Jakarta terus lahir anaknya begitu, dia bilang, lo dosa apa sih lo, katanya gitu. Haleluya. Halo? Dengar, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan terjadi di tengah keluarga dan rumah tangga kita, bukan karena dosa kita, tetapi melalui dia nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Dan begitu lihat tayangan Nick Vujicic itu, aduh Tuhan, berarti orang tuanya menerima dia dengan sepenuh hati. Akibat daripada penerimaannya, maka potensi ilahi yang ada pada Nick itu keluar. Haleluya. Dan sekarang dia bukan minta belas kasihan orang, tetapi justru dia ngajar tentang prinsip-prinsip imannya. Berikan tepuk tangan. Wow, haleluya. Saya catat tentang dia begini. Cacat adalah tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk berlatih melakukannya dibandingkan dengan orang lain. Penerimaan kita akan memunculkan
potensi ilahi dari si cacat itu. Haleluya. Amin. Amin. Maksudnya apa tuh Pak ngomong gitu? Mungkin, say sorry, ini mungkin. Pasangan saudara utuh secara fisik. Matanya juga biru, keren. Haleluya. Amin. Kumisnya tipis, cila. Kalau senyum ada bolong-bolongnya, cia. Haleluya. Amin. Secara fisik dia tidak sakit. Tetapi mungkin, haleluya, jiwa dan mentalnya cacat. Haleluya. Bilang mas sebelahnya, iya lu banyak sih yang kayak begitu. Haleluya. Amin. Secara fisik dia ndak cacat, normal, keren, handsome, duitnya banyak lagi. Tetapi secara mental, bahkan mungkin secara roh dia mengalami sakit. Yang dibutuhkan oleh orang itu bukan penghakiman, bukan digurui, haleluya, amin, tetapi diterima dengan kasih yang kudus dari Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Sehingga Petrus berkata, dandananmu bukanlah rambut yang dikepang-kepang, bukan dengan perhiasan emas. Haleluya. Mas gak usah dipakai-pakai lah untuk perhiasan, batangan aja simpen di rumah. Amin. Amin. Senang batangan atau yang dipakai-pakai? Amin. Pinter ibu ya. Ya cuman kan kalau batangan dipakai kan perlu bodyguard kanan kiri. Haleluya. Oh Jakarta sekarang. Ya. Artinya dandanan para ibu jangan cuman sekedar dandanan yang lahiriah saja. Bukan berarti nggak penting dandanan lahiriah. Nggak boleh. Haleluya. Amin. Dandanan lahiriah itu penting. Istri saya kalau dia bilang, Pak saya mau ke salon yang cakep ya. Haleluya. Amin. Tapi kenapa karena saya bilang yang cakep? Ya karena dia tahu cari salonnya yang murah. Haleluya. Dia cari yang murah. Kenapa? Karena dia bilang, bukan karena salon yang membuat saya jadi cantik. Kenapa? Karena saya memang cantik di dalam Tuhan. Cia, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tahulah kalau ngasih saya seorang istri, yaitu uli Sitompul. Karena orang kalau tanya teman-teman pendeta, Jack istrinya orang apa? Oh, orang Medan. Oh menteri keuangan katanya gitu. Haleluya. Kenapa? Uangnya ketat. Kata dia bilang ini uang dari Tuhan. Tuh dia begitu dia. Kadang-kadang kesian kalau belanja, aduh ke pasar Kemis pasarnya. Ya, kaos 100.000, 4 biji, 5 biji dia dapat. Haleluya. Dia senang pakai cuma 2 minggu, setelah 1 bulan melar semuanya. Haleluya. Saya bilang kenapa sih nggak beli yang mahal sekaligus selesai, ntar 2 bulan nggak pergi-pergi. Dia bilang saya bukan begitu, mendingan beli yang murah tapi sering datangnya, gitu katanya. Haleluya. Ya, bilang mas sebelahnya itu bukan cuma bini pendeta, gue juga gitu. Haleluya. Sering saya kasih dan dikasih kan. Penerimaan. Ya, kita memenangkan orang-orang cacat yang ada di sekeliling kita. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Karena pada waktu kamu mendemonstrasikan kasihmu, imanmu dalam wujud perbuatan, maka saya terkeyakinan percaya, tidak ada satu pun yang sanggup mampu memungkirinya. Jika engkau menyatakan kasih dan imanmu dengan perkataanmu, aduh. Para ibu kadang-kadang kalau lihat suami lagi berat, Pak, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Yang ngomong istri, dia lihat gue lagi bete banget temen lu. Haleluya. Habis. Kadang-kadang istri yang saya sampein firmannya sama, ilustrasinya sama. Begitu saya ngomong mentah, Pendeta Gilbert ngomong, dia bilang itu banget tuh darah Yesus. Haleluya. Coba lihat.
Dan saya katakan, Tuhan, saya bisa ngajar ke jemaat Tuhan, tapi yang di sebelah kadang-kadang suka susah diajarnya. Kenapa? Karena dia juga bisa melihat kecacatan saya. Saya bukan manusia yang sempurna. Yesus yang telah menyempurnakan saya. Namun selama saya masih di dalam dunia, saya masih berjalan terus masuk menuju kepada kesempurnaan, lepas kesempurnaan. Tolong ibu-ibu, jangan hanya sekedar bisa melihat cacatnya suami, tetapi cacatnya suami akan dipulihkan dengan penerimaan yang tulus dan kudus dari para ibu di tempat ini. Berikan tepuk tangan, haleluya. Saya punya teman sekarang jadi tokoh doa dia. Nggak tahu deh suka diundang ke sini nggak? Itu teman. Aduh. Hidupnya hancur. Rumah tangganya dia buka cabang. Dia juga pengguna daripada narkotika. Saya berani sampaikan karena dia sendiri menyaksikan. Dan dia juga teman saya. Kami sama-sama bertobat, kami sama-sama bertumbuh. Sama-sama masuk di dalam doa dan puasa cukup panjang. Dan sekarang dia menjadi tokoh doa. Dia mengalami keluarga dan rumah tangga yang rusak. Setiap malam hidupnya dengan dunia gemerlap. Mimpi di awang-awang. Ekstasi, bergembira dengan berkelebihan. Cuman harus doping ada yang dia telan. Hidup dengan para selebritis yang belum bertobat. Dan istrinya, waduh. Kurus, kering, krempeng. Muka stres. Dan setiap kali dia pulang, dia selalu cari masalah, bikin ribut. Dan kalau dia ribut, dia punya alasan untuk exit. Haleluya. Oleh sebab itu ibu-ibu, jika suami pulang malam cari ribut, jangan ladenin. Amin. Begitu dia buat ribut, gak usah ladenin, kunci aja itu pintu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kalau dia malam-malam cari ribut, maka dia sedang cari izin exit buat saudara, haleluya. Dan akhirnya dia keluar, dan begitu selanjutnya. Istrinya mengalami kepahitan yang begitu dalam. Puji Tuhan, dia mendapatkan anugerah. Dia berjumpa dengan seorang kawannya yang selalu datang beribadah tengah minggu. Dan dia berkata, dia cerita tentang suaminya. Dan seorang temannya berkata, ayo deh kalau gitu kita ke gereja. Begitu dia ke gereja, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kondisinya belum berubah keluarga dan rumah tangganya. Tetapi dia mempunyai hati yang berubah tentang kondisi dan keadaan yang ada. Satu kali suaminya pulang. Begitu suaminya pulang, dia lihat suaminya, itu pintu garasi udah terbuka. Siapa yang buka? Ternyata istrinya yang bukain pintu garasi. Dia kaget, tumben nih, haleluya katanya. Dia belum ngerti haleluya waktu itu. Begitu dia mau mandi, istrinya bilang, air panas sudah saya siapkan ya Pak. Sang suami langsung, air panas sudah siapin, jangan bercanda nggak boleh buat guyur katanya gitu, haleluya. Dan selesai dia masuk ke kamar mandi, betul air panas sudah tersedia, terus dia mandi. Begitu selesai dia mandi, dia masih pakai handuk. Apa yang terjadi begitu dia keluar? Baju untuk pergi lagi udah disediain. Semuanya udah disediain. Yang pendeta aja kadang-kadang mau pelayanan gak disediain bajunya. Sorry. Ya kan? Kalau saya minta gitu sama dia, kan gue udah capek ngurus anak lagi, urus anak. Ya cuman tolong, anak boleh diurus, cuman anak paling gede jangan lupa dong diurus, haleluya. Amin Pak, Bu. Anak ibu yang paling gede siapa? Ya itu sebelahnya, haleluya. Amin. Kadang-kadang dia lupa. Hubungan suami istri kita, keluarga bukan cuma sekedar hubungan suami istri. Kita juga mempunyai hubungan persahabatan. Hubungan seperti ayah dengan anak. Hubungan seperti ibu dengan anak. Amin. Jangan lupa. Wah diurusin kadang-kadang. Kalau pergi aja, kalau pulang aja, aduh.
Saya kalau pulang dari luar negeri, sorry. Pulang dari pelayanan kemana itu, kalau pokoknya bagian pulang, bagian penjemputan heboh. Kalau bagian ngelepas pergi, darah Yesus, haleluya. Tapi kalau bagian penjemputan, saya jemput ya, nggak usah, saya naik taksi nggak boleh, mas saya pulang naik taksi. Karena dia tahu kan, dia pulang tidak sebagaimana dia pergi, haleluya. Ibu-ibu ngerti maksud saya kan? Amin. Kok saya belum ngomong terus ngerti? Bilang sama sebelahnya, kenapa itu juga gue banget soalnya. Tetapi teman saya udah disiapkan semua bajunya. Dia syok lagi. Biasanya dia harus cari ribut. Biasanya dia harus diributin untuk pergi. Tetapi ini mengalami satu perubahan. Dan terus itu berulang. Sampai akhirnya satu kali. Begitu dia pergi. Di tengah perjalanan. Tuhan menyergap dia. Haleluya. Dia hancur hati. Dia berhenti mobilnya. Dia parkir. Dia nangis. Kenapa? Dengan kebaikan dan perbuatan istrinya. Dia disadari bahwa perbuatannya itu tidak baik dan menjahati istrinya. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Dia balik dan dia pulang. Dia berlutut sujud minta ampun di kaki istrinya. Haleluya. Amin. Tapi si istri begitu disujudin dia bilang makanya. Enggak gitu. Haleluya. Enggak gitu. Jangan. Begitu istri disujud, aduh dia dapatkan sesuatu. Dia peluk mereka berpelukan, hancur hati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Potensi ilahi di kaban saya. Dia keluar dari sejak saat itu. Dan sekarang dia menjadi hamba Allah. Dia mempunyai gereja mengembalakan. Bahkan dia menjadi tokoh doa nasional kita. Berikan tepuk tangan, haleluya. Sama juga kami ini semua adalah orang-orang yang cacat. Sampai akhirnya Tuhan sendirilah yang menjumpakan potensi ilahi di dalam hidup saya. Siapa yang bisa nerima? Candu narkoba 17 tahun. Hidup keluar masuk kantor polisi dan penjara. Sampah masyarakat. Seperti puntung. Tidak ada yang mau terima. Keluarga juga gak mau nerima. Dia bilang, saya bertobat nih. Keluarga bilang, yang benar lu bertobat. Yang benar. Gak ada yang percaya. Tapi akhirnya saya masuk di tempat penggembalaan. Gembala saya yang sampai hari ini saya masih digembalakan. Gembala itu bisa menerima saya. Sampai hari ini saya masih tetap ada di dalam penggembalaan beliau. Kenapa? Saya nggak pernah lupa. Saya adalah pribadi yang cacat tetapi yang dia terima. Diberikan tumpangan di rumah pastori. Diberikan kesempatan untuk melayani. Dan potensi ilahinya keluar. Dan akhirnya saya boleh berdiri sebagai hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan ini akan terjadi jika para istri yang menjadi kunci suksesnya seorang suami, haleluya, amin, itu merupakan kuncinya istri yang ada di sampingnya. Kami kemarin habis HMCC couple, suami istri HMCC. Ada pekerja di sini. Pak Niko, ada beberapa lah pasangan-pasangan dari sini. Kita sama-sama. Waktu diajaknya juga jemaat yang bilang, Pak Jeki ikut HMCC kapal dong. Dalam hati ini jemaat ngajarin pendetanya. Tapi apa yang terjadi? Kami pergi. Begitu kami pergi, waduh saudara, Tuhan pulihkan keluarga dan rumah tangga kami. Baru kami ngerti bahwa di antara kelebihan kami banyak cacat-cacat yang ada di dalam hidup kami. Dan untuk itu bisa terlepas, untuk itu bisa keluar, agar potensi ilahi bisa keluar, gak ada lagi lain. Kita hanya harus saling menerima. Haleluya. Amin. Yesus memberi contoh. Dengan cara apa? Dia membasuh, mencuci kaki daripada para murid. Yesus gitu loh. Tuhan cuci kaki para murid. Petrus bilang begini, engkau Tuhan cuci kaki aku.
Gak akan pernah terjadi. Yesus bilang, kalau kamu tidak mau aku cuci, maka kamu tidak menjadi bagian dalam hidup saya. Kalau begitu mandiin gue deh sekalian, katanya. Haleluya. Itu Petrus. Sekarang, kenapa Yesus membasuh kaki para muridnya? Karena Yesus tahu, nanti pada waktunya, mereka itu semua akan meninggalkannya. Ada yang menyangkalinya, bahkan berkata bersumpah gak kenal dia. Yesus tahu cacat daripada para muridnya. Tapi apa yang terjadi? Dia membasuh kaki dan mencucinya. Itu adalah satu penerimaan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Dan saya percaya para suami di tempat ini gak pernah ada yang sampai kelebihan banget. Ayo lu cuciin kaki gue. Gak ada yuk. Halo? Ada? Ada yang begitu? Gak ada. Itu Yesus ajarkan kepada kita. Agar kita bisa menerima bukan hanya kelebihan, tetapi kekurangan pasangan setiap kita. Dan Tuhan minta agar kita menerima dia dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur, maka kamu akan menuainya. Tabur dengan ketulusan, maka potensilah yang ada pada suami saudara, bahkan pada anak-anak saudara, akan keluar pada waktu Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Iya, kami membuka berapa orang di antara saudara yang mau tanya seputar tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jeki. Hari ini ada yang mau tanya? Boleh langsung bangkit berdiri. Kami berikan kesempatan untuk 3 orang. Ibu-ibu yang mau tanya, boleh? Ada? Ada yang mau